lagi Kanisian. Wah, luar biasa Mas Bu, tapi suaranya memang lagi semuanya. Boleh tepuk tangan. Ya. Mas, ini kita lagi di mana ya? Suaranya laki semua ternyata. Aku kayak, wah, seru sekali. Kamu gitu. takut ya di sini ya? Ya ini ada di SMA Kolese Canisius. Jadi memang isinya ya gini laki-laki semua. Laki-laki semua Dan kok. ini memang khusus ya untuk laki-laki ya. Khusus Oh, untuk khusus laki-laki. laki-laki. Saat ini meluangkan waktunya karena kita berharap kita di sini sama-sama bisa belajar ya. Tadi disampaikan bahwa kita berangkat ke sini berangkat dari hasil penelitiannya teman-teman praksis yang mencoba menggali seperti apa sih keterlibatan atau ketertarikan teman-teman muda terkait dengan politik. Karena bagaimanapun mungkin politik terasa di awang-awang padahal sebenarnya dekat dengan keseharian kita gitu ya. Tapi tentu teman-teman di sini Kanisian bukan kita yang akan ngomongin politik. Tadi sudah disampaikan kita sudah mendatangkan beberapa narasumber yang sudah malang melintang Bu di ya, mana-mana betul gitu ya. ya. Malam letak dari secara karir dan jaraknya jauh. Oh iya Karena ya. nanti ada salah satu anggota DPD yang memang jauh sebenarnya dapilnya bukan di sini, Di tapi punya concern yang besar terhadap anak muda. anak muda Jadi luar nanti biasa kita sekali. Sangat undang mewakili juga anak dan muda juga ya. Ada betul, siapa betul. saja Mas Nah, Bo? kita sambil Oke, kita boleh sini duduk duduk ya lah di ya. sini. Sudah lengkap, boleh kita langsung ngobrol aja. Sekali lagi thank you Mbak Ana, Mas Adi, Mbak Anggi, dan Sena yang sudah join bareng sama kita di Gercep kali ini. Karena tadi sudah berkali-kali di-mention, kita itu datang ke sini sebenarnya berangkat dari hasil penelitian praksis yang ternyata sangat menarik. Karena secara spesifik ingin meng-capture seperti apa sih anak muda dan politik. Memang konteksnya di Jakarta gitu ya. Nah, mungkin Mbak Ana boleh sharing sedikit, apa temuan yang menarik dari hasil penelitian praksis terkait dengan keterlibatan atau mungkin bahkan ketidakterlibatan anak muda di Jakarta? Monggo. Boleh, berarti sambil nyontek ya. Takut ya nanti ada kata yang salah, susah. Tapi ini juga sebagai informasi penelitian juga bisa diakses di website Praksis ya. Ada versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia juga gitu. Nanti di situ udah lebih lengkap hasil penelitiannya. Oke, jadi kita memang mengadakan penelitian, kita mengadakan survei dan juga FGD. Surveinya ini sama 400 anak muda di Jakarta dari umur 16 sampai 30 tahun. Nah, dari 400 anak-anak muda yang kemudian kita survei ini, kita kasih tuh ada berbagai macam pertanyaan dan apa yang mereka rasakan gitu. Nah, itu 26 orang kita undang untuk FGD. Jadi ada 4 grup. Jadi dari hasil penelitian yang sudah kita lihat secara kuantitatif, kita ajak ngobrol bareng gitu. Untuk kita dalami lebih lanjut, kenapa sih kalian memilih ini atau berpikir seperti ini. Nah, ini yang akan saya sampaikan secara singkat gitu ya, sekarang ini. Mungkin kalau secara data, jadi data kuantitatif dan data kualitatifnya itu sebenarnya sama-sama align. Nah, data kuantitatifnya itu mengatakan sebenarnya 90% anak muda itu aktif dalam kegiatan sosial. Jadi mereka tertarik gitu, punya minat. 65% itu sebenarnya peduli terhadap politik. Ini juga nanti mungkin teman-teman sambil kemudian melihat apakah relate atau enggak gitu dengan apa yang kalian rasakan. Terus 65% itu anak muda mengikuti politik. Pengetahuan utamanya dari politik 65%. Sedangkan kalau dari pendidikan atau dari sekolah itu cuma 6% yang kemudian belajar soal politik gitu. Nah, meskipun tadi 90% aktif dalam kegiatan sosial, 97% anak muda itu, yang kemudian 400 anak tadi itu tidak aktif mengikuti kegiatan sosial atau organisasi politik. Mereka juga tidak pernah menghubungi perwakilan politik gitu, 97%. Jadi cukup tinggi ya dari 400 orang itu. Nah, kemudian kita juga menemukan bahwa ternyata 64% itu tuh kecewa terhadap politik dan bahkan 48%, hampir 50%, itu muak sama politik. Nah, itu kan kemudian dari hasil surveinya ya, secara kuantitatif. Nah, kalau secara kualitatif, pas kita tanya lebih lanjut di FGD, kita memang menemukan ada beberapa hal nih yang menyebabkan kenapa kemudian anak muda berangkat seperti ini. Yang pertama memang sebenarnya mereka tertarik, tapi memang keterbatasan sumber daya ekonomi itu satu hal yang sangat nyata adanya gitu ya. Banyak yang kemudian akhirnya mikir ngapain mikirin soal politik, orang aku masih nyari makan sendiri buat besok gitu, pemerintah nggak ngasih aku makan nih gitu. Terus ada juga yang bilang, ini lucu banget waktu itu, ini anak SMK yang bilang, karena kebetulan saya juga yang waktu itu jadi fasilitator FDD-nya gitu ya. Dia bilang
banyak anak muda yang kecewa sama korupsi, nepotisme dan sebagainya. Jadi dia bilang yang dijanjikan lapangan pekerjaan, tapi yang banyak malah lapangan padel. Banyak sih sekarang emang laporan banjir ya sih. Kan memang tambah banyak, kita bisa lihat di Jakarta tambah banyak banget itu. Temen saya arsitek juga dia bisa sekali buat bangun lapangan padel gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang akses institusi itu cukup terbatas sehingga membuat anak muda ini merasa tidak berdaya. Banyak yang mengatakan ya mau komplain gimana ya, nanti juga nggak akan didengar. Atau mau bilang kemana, mereka juga masih bingung sebenarnya bisa bilang ke siapa dan aksesnya kemana sih gitu ya. Kemudian memang pasti akan ditindaklanjuti gitu. Kemudian yang ketiga pada akhirnya banyak anak-anak muda ini mungkin sama ya dengan anak-anak Kanisian di sini itu akhirnya berpartisipasi hanya via media sosial. Karena memang itu akses yang paling ada saat ini gitu ya. Dan sekarang kan mungkin sering dengar kalau ya udah kalau ada isu-isu ya udah diviralin aja gitu. Nah itu sama teman-teman FGD yang anak-anak muda ini juga bilang ya sudah kita kalau misalkan ada masalah ya udah kita naikin aja lah gitu, kita support aja gitu. Karena kalau kita sendiri pasti nggak akan didengar. Tapi kalau pas ada yang lagi naik baru tuh kita bantu viralin gitu ya. Itu tapi di sisi lain ini poin terakhir. Memang mereka juga menyadari bahwa resiko di media sosial itu semakin meningkat akhir-akhir ini. Banyak yang mengatakan bahwa jadinya takut juga untuk bersuara di media sosial karena takut diseram buzzer. Kan ada tuh yang konten-konten negatif gitu yang kadang kita juga nggak tahu itu beneran atau buzzer gitu. Atau takut di take down akunnya karena betul ada juga nih temennya yang beneran temen FGD itu yang pernah di take down juga gitu. Atau mereka memperhatikan kayak yang TikTok itu sempat di take down gitu ya. Takut dengan ancaman-ancaman doxing itu sih pada akhirnya. Mungkin itu dulu aja sih kalau kemudian dari hasilnya. Menarik. Kalau dibaca rekomendasinya Praxis itu seperti apa sih Mbak? Sebaiknya anak muda dan pemuda ini. Sebenarnya kemudian ketika kita FGD, kita sama-sama brainstorming juga gitu, sama 26 peserta ini gitu. Meskipun agak susah sih, waktu itu aku kemudian menanyakan, kira-kira teman-teman kalau apa-apa sih yang kira-kira bisa kita lakukan gitu, atau baiknya dilakukan. Pada akhirnya ada 2 rekomendasi gitu, yang kita dapatkan dari hasil analisis dan juga dari ngobrol sama teman-teman anak muda itu. Yang pertama itu memperluas kanal partisipasi. Memang bagaimana kemudian pemerintah bisa mengembangkan model partisipatif ya gitu ya. Kemudian bisa ditelusuri ketika memang ada tanggapan-tanggapan. Kemudian mereka tahu bahwa ternyata memang apa yang aku suarakan itu memang beneran didengarkan gitu dari ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua, bagaimana negara bisa menjamin perlindungan hukum untuk hak kebebasan berpolitik. Sama halnya seperti bagaimana yang ketiga, menjamin kebebasan ekspresi politik di ruang digital. Karena partisipasi yang di sosial media ini sebenarnya juga sudah termasuk minimal ya. Karena mereka pada akhirnya cuma mengikuti di sosial media aja. Itu pun juga sudah membuat mereka takut karena ya tadi itu takut kalau nanti salah ngomong ntar malah diapain gitu. Atau dicari tahu ntar gimana dan sebagainya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sebenarnya kita perlu memperkuat kapasitas kewarganegaraan. Kapasitas kewarganegaraan ini sebenarnya bagaimana kemudian anak-anak muda itu punya kemampuan lebih untuk berpartisipasi aktif di politik gitu. Pada akhirnya pendidikan politik berbasis komunitas itu jadi sangat penting, ruang dialog. Partisipasi di media sosial, ngobrol, dan ngeliat di Instagram, di X, dan sebagainya itu penting. Tapi ternyata ruang untuk dialog secara nyata seperti ini, itu juga nggak kalah pentingnya gitu. Karena kadang kita juga nggak tahu mana yang hoax, mana yang bener, dan sebagainya. Dan kadang-kadang ya akhirnya cuma spiraling down aja tuh, cuma ngeliatin di sosial media doang gitu. Tapi ketika ada kapasitas untuk ngobrol langsung, itu akan jadi lebih baik gitu. Kemudian pendampingan politik praktis untuk anak muda. Mungkin misalkan dari sekolah itu juga bisa memberikan pendampingan praktis semacam ini. Tadi ngobrol sama Sena juga ada beberapa guru yang memang pada akhirnya mau ngajak ngobrol lebih lanjut. Atau bahkan sebenarnya ada rekomendasi-rekomendasi kalau misalkan ada kayak semacam mungkin kalau di sini teman-teman lebih aware sama MUN gitu ya. Tapi gimana kalau MUN ini kita gunakan untuk di kondisi politik kita sendiri gitu. Kayaknya akan seru gitu kan untuk menyadari, memahami
berbagai sisi yang ada di politik gitu. Dan yang terakhir, membangun kebiasaan keluargaan yang mendorong tindakan kolektif. Mungkin kalau kayak di Kanisian ini kan tadi katanya ada OSIS, terus ada Legium juga. Ini sebenarnya kan praktik-praktik yang baik untuk membangun tindakan demokrasi gitu ya. Jadi ketika ada suatu hal yang berbeda ataupun mau disampaikan, bisa juga disampaikan lewat OSIS dan sebagainya ini. Ini juga sebenarnya, tapi kan tidak hanya di sekolah, tapi di wilayah rumah dan sebagainya itu juga bisa dilakukan. Itu sih kurang lebih rekomendasi-rekomendasinya. Menarik ya tadi terkait beberapa rekomendasinya dan aku tertarik dengan yang tadi Mbak Ana sampaikan terkait dengan medsos ya. Tapi mungkin aku akan geser dulu ke Sena karena Sena ini kan sebagai teman muda mewakili teman-teman Kanisian di sini juga. Aku penasaran dengan seperti apa sih teman-teman muda ini kalau mau mencari informasi terkait dengan politik, apakah sama seperti hasil temuan Praksis? Terima kasih Mbak kesempatannya. Untuk pertanyaan tentang dari mana sumbernya, kami memang sebagai anak muda lebih banyak mencarinya di sosial media, terlebih di Instagram. Karena memang mayoritas dari kami di Kolese Kanisius sendiri sebagai siswa banyak ya atau ya mayoritas memainkan atau menjadi pengguna dari Instagram itu sendiri. Dan banyak dari kami yang saya temui itu juga memfollow atau mengikuti akun-akun yang sekiranya itu membahas tentang politik. Misal kayak ada akun-akun yang kita tahu yang membahas tentang politik atau tentang kehidupan-kehidupan sosial di Indonesia gitu yang berdekatan sekali atau selalu mengupdate info-info tentang pemerintah. Nah, tapi saya juga menemukan ada beberapa anak yang selain mengikutinya dari sosial media, ada juga yang mengikutinya dari percakapan atau perbincangan langsung, misal dengan guru, dengan dari seminar-seminar seperti ini, atau dari orang tuanya mungkin yang memfasilitasi untuk ngobrol tentang politik, tentang hukum, atau tentang kehidupan-kehidupan di Indonesia sekarang yang kita langsung dengan pemerintah, begitu. Jadi memang banyak sumber-sumber atau kanal-kanal yang para Kanisian atau teman-teman di sini gunakan untuk mencari info tentang politik di Indonesia. Tapi memang mayoritas menggunakan sosial media seperti Instagram, TikTok, ataupun juga menggunakan ya seperti X, Twitter gitu, atau ya Facebook atau lain sebagainya. Begitu. Tapi itu kayak dengan media sosial itu hanya ruang untuk ya udah mencari informasi aja. Itu biasanya kan viral ya sekarang, apalagi no viral no justice gitu, dan teman-teman muda kan sangat engage dengan media sosial. Tapi apakah juga ikut terlibat, maksudnya mungkin juga bersuara melalui komennya atau bahkan nge-forward atau gimana perilakunya biasanya, Sen? Untuk perilaku sendiri yang saya lihat itu cukup banyak dari antara kami yang memforward atau membuat story atau membuat status dari misalnya ada postingan tentang ya ambil contoh yang lagi hangat adalah tentang komunikasi ya badan komunikasi yang menginfokan katanya ada beberapa akun yang kerjasama atau Media itu ya. dijadikan Ngikutin juga dia ternyata ya. Iya. Ya ada beberapa akun-akun yang ya ini sangat dekat lah dengan kita dengan kami sebagai anak muda gitu ya. Ya kayak akun-akun yang Volks ID atau apa Volks Jakarta atau apa gitu. Terus ada akun kayak ID apa Indonesian Times terus narasi gitu kan. Isu-isunya mereka dalam tanda kutip bekerja sama dengan pemerintah untuk mengkomunikasikan atau menjadi citra daripada pemerintah itu sendiri. Nah, tapi kan mereka tuh kan juga katanya buat statement pernyataan kalau mereka nggak secara langsung nggak ada hubungan atau bukan menjadi saluran bagi pemerintah. Nah, ya saya juga melihat ada beberapa teman di sini ataupun teman ya dari luar yang dalam tanda kutip adalah orang muda yang juga ikut mensuarakan kalau akun-akun ini tuh bukan akun-akun yang menjadi basis atau jadi buzzer lah dalam tanda kutip bagi pemerintah begitu. Nah saya juga salah satu di dalamnya yang juga ya mengikuti dan menyuarakan bahwa akun-akun ini masih kredibel untuk diikuti bahwa ya bukan menjadi salah satu buzzer pemerintah karena memang ya yang kita ketahui sekarang ini kan pemerintah agak sedikit dicap kurang baik dengan ya dengan bagaimana sudut pandangnya itu kan kembali ke masing-masing ya. Cuman saya bisa menilai pemerintah sedikit dicap
kurang Kan aja. begitu Oh, ya. ya, kurang katanya. Padahal itu ada kata yang mungkin yang lebih keras Ta- lagi. tadi, Nah, iya. tadi pertanyaan ke Mas Adi soal gimana kabar negara ternyata dijawab oleh itu Sena gimana? ya. Gimana Sena? Memang Eh, tergantung yang melihat juga, bisa baik bisa buruk gitu ya. Situasional memang. Situasional betul. Tapi kalau situasional. aku penasaran, kalau teman-teman di ya Kanisius ini ngobrol politiknya itu di mana? Di kantin kah atau kadang di ya di pinggir-pinggir sini juga lorong ngobrol politik juga. Terus melihat politik itu apa sih? Kan di sini Mbak Ana menarik penelitian praksis, bahkan muak dan kecewa gitu ya. Apakah itu juga yang dirasakan? Nah itu melanjut yang tadi kurang, kenapa pemerintah dilihat, bukan dicap ya, tapi dilihat kurang di antara kami anak-anak muda itu, ya mungkin karena hasil dari temuan praksis itu sendiri. Jadi ada mis kepercayaan dari kami sebagai anak muda tentang kepada pemerintah, kepada kebijakannya, dan itu juga tertuang dalam pembicaraan-pembicaraan di tongkrongan lah, bahasa kasarnya di tongkrongan kami, di anak-anak muda, baik di sekolah maupun di luar sekolah, baik dengan sesama siswa keanisian ataupun dengan guru, dengan teman-teman atau dengan ya orang siapapun yang sekiranya cukup bisa memahami kondisi politik, memang ya sesuai dengan temuan dari praksis itu sendiri. Nah kalau ditanya apakah ngobrolin politik di sekolah atau di luar, saya rasa ngobrolin politik iya, cuman apakah obrolan politik menjadi obrolan yang utama atau menjadi bahan yang utama yang hangat dibicarakan, saya rasa enggak. Dari pandangan saya sendiri itu politik bukan menjadi bahan obrolan yang utama di kalangan para siswa gitu kalau di sekolah, begitu. Kalau di sini mungkin obrolannya bola ya. Karena Iya, cowok iya. semua. Oke, menarik. Thank you Sena sharingnya karena ternyata ya relate ya sama seperti temuannya praksis dan dari sini kita melihat ya Mas Bo sebenarnya bahwa teman-teman muda ini memang mulai engage nih sama Betul. politik. Apalagi Betul. kemarin sempat rame ya di Cirende yang Retalk. Cirende ya kamu ini. Bukan kan ada yang Retalk Iya, iya. 2026 yang ada 2026, perwakilan dari MPK dari beberapa sekolah yang mereka Yang menyuarakan tentang politik. Jadi di sini kita melihat bahwa agaknya memang anak-anak muda di kita itu mulai tadi engage Iya. dengan politik. Thank you, tapi mungkin aku akan geser dulu ke Mbak Yasinta ya karena kita ngomongin anak muda, Mbak Yasinta juga ada di dalam politik dan beliau juga muda gitu. Mbak, ini kan kalau dari hasil penelitian praksis ya, sebenarnya memang konteksnya kan lingkupnya Jakarta. Iya. Tapi mungkin hal serupa juga terjadi juga di daerah lain misalnya di Jogja. Apakah juga mengcapture hal seperti ini Mbak Yasinta melihat? Itu juga terjadi di Provinsi DIY karena kebetulan aku hari ini mewakili DIY di DPD RI. Bahwa memang teman-teman muda itu sekarang ada krisis kepercayaan terhadap pemerintah, juga mengalami kejenuhan dengan pola demokrasi dan politik kita hari ini, ditambah benar teman-teman muda ini merasa bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mungkin aimnya mau berpihak kepada teman-teman muda, tetapi sebenarnya mereka maunya kayak let's say makan bergizi gratis. Mereka nggak mau kebijakan itu gitu, tapi sebenarnya pemerintah buat kebijakan itu supaya teman-teman yang masih sekolah, siswa-siswa aktif itu nggak perlu mikirin besok mau makan apa, karena pemerintah udah provide. Tapi ternyata itu nggak sesuai dengan kebutuhan teman-teman muda. Makanya muncul rasa-rasa bahwa pemerintah hari ini tidak berpihak dengan teman-teman muda. Padahal kita hari ini bicara tentang Indonesia Emas 2045. Nah itu PR kita di parlemen juga, gimana nih meramu kebijakan supaya berpihak kepada teman-teman muda. Menarik sih karena aku sempet kepoin Mbak Yasinta kan. Ada di beberapa podcast kan dan Mbak Yasinta bilang bahwa mungkin salah satu kalau tadi kita konteksnya media sosial gitu ya Mbak. Aku ingat Mbak Yasinta pernah bilang yang membuat situasi politik sekarang ini agak kurang stabil salah satunya juga dari apa yang dibicarakan oleh di media sosial gitu. sosial. Apalagi tadi Sena sempat mention soal Bakom dan sebagainya gitu. Gimana Mbak menanggapi itu? Sebenarnya ketika kita sekarang kan kita akses ke media sosial unlimited ya. Kita 24/7 nih megang handphone. Coba teman-teman ada nggak yang megang handphone dalam waktu 1 hari? Nggak ada. Kayaknya nggak ada sih ya. Ini cuma pura-pura aja ini karena lagi ada Pura-pura acara. ini Jadi lagi sebenarnya di bawah perhatiin. Beda, tapi pasti kita bangun pagi langsung temannya handphone. Di situ kita kemudian menangkap beragam informasi. Sebetulnya
sekarang juga kita sering dipaparkan oleh disinformasi ya, tetap terlepas masa pemilu udah selesai tapi disinformation tuh tetap ada. Yang selalu aku sampaikan kepada teman-teman muda, apalagi yang berpendidikan, itu harus melakukan verifikasi dengan mengakses media-media yang kredibel seperti Kompas, Tempo, memang PR banget. Tapi itu yang bisa kita lakukan hari ini. Apalagi sekarang tadi seperti yang dikatakan Mas Sena bahwa beberapa media ini juga sudah digandeng pemerintah untuk memberikan berita-berita yang menunjang kerja pemerintah bisa dikatakan gitu. Nah teman-teman kalau melihat media-media seperti itu sekarang ya harus memverifikasi lewat mungkin gurunya, tapi untuk pribadi ya cari media yang kredibel. Kalau aku selalu verify lewat Kompas atau Tempo. Thank you banget Ini loh bukan nih, gara-gara Kompas. promosi ya, emang dari dulu selalu Kompas dan Tempo. Terima kasih Terima kasih. sekali. Tapi jawabannya udah politisi banget sih. Mbak, Nah, Mbak Yasita, aku tapi mau nanya deh. Tadi kan Mbak Ana dari Praksis tuh mempotret gitu ya, bahwa memang keterlibatannya tuh tidak terbaca atau sulit karena memang keterbatasan akses. Nah memang bagaimana sih dari Mbak Yasinta melihat teman-teman DPD gitu ya, atau mungkin juga DPR gitu, apakah sudah bisa menjawab problem ini atau memang emang susah gitu sehingga ada gap gitu antara ya begitu suara publik dengan suara eksekutif atau legislatif. Oke, ini mungkin kita bicara dulu dalam hal merealisasikan aspirasi dan curhatan teman-teman ya Mbak. Di sini aku menyampaikan jujur aja ya, ketika aku ketemu teman-teman muda, ketemu konstituen, disampaikan aspirasi, kritik A, B, C, D, Z, terus kita sampaikan di pusat, memang gak semuanya berhasil gitu. Karena kembali lagi di dalam praktek politik ada kepentingan partai politik. Kalau di DPD ini independen, tidak terafiliasi parpol. Tapi DPD ini teman-teman harus ketahui bahwa lingkupnya ini dikit, terbatas. DPD merekomendasikan terhadap rancangan undang-undang dan undang-undang, sementara yang mengesahkan itu kembali lagi ke DPR RI. Nah, makanya aku selalu ketika aku jaring aspirasi pun, aku nggak mau membohongi warga kan. Jadi aku sampaikan Bapak, Ibu, Mas dan Mbak, saya pasti akan perjuangkan, tetapi kembali lagi karena ada faktor A, B, C, D, Z, kemungkinan berhasil dalam waktu singkat tuh enggak. Tapi saya berkomitmen untuk mengawal dan memperjuangkan apa yang sudah disampaikan Bapak, Ibu, Mas dan Mbak. Mungkin itu yang selalu aku sampaikan kepada konstituen. gimana Mas Adi melihat ini bahwa sebenarnya ada antusiasme tapi ya tadi bahkan penelitian Praksis bilang muak dengan politik. Gimana Mas? Ya, pertama terima kasih undangan diskusi pagi hari ini. Saya bilang ke Niko dan kawan-kawan Kompas, oke hadir diskusinya karena ini adalah anak-anak SMA ya, kelas 1, kelas 2. Tiga tahun lagi adik-adik ini disebut sebagai pemilih pemula. Sudah berhak untuk menentukan pilihannya. Gubernur, bupati, wali kota, presiden, anggota dewan, dan DPD. Nah, kalau saya punya ilmu komunikasi secara umum, anak muda itu, khususnya adik-adik kita nih, Gen Alpha, anak SMA, nggak suka kalau diskusi itu panjang-panjang, Mbak. Karena kalau ada yang ngomong panjang lebih dari 2 menit, 3 menit, agak mulai bete. Kanan kiri sudah mulai ngomong masing-masing. Lebih dari 4 menit, yang bicara di depan difoto. Langsung dijadiin story, ini lama banget ngomongnya, kapan selesainya. Dan yang ketiga, lebih suka dengan dialog. Enggak suka dengan yang monoton-monoton. Ini basa-basi. Anak muda itu suka dengan basa-basi. Nah yang kedua, saya kebetulan juga ada riset tentang profil demografi pemilih di 2029. 65%-nya adalah mereka anak muda. Umurnya 17 tahun sampai 30 tahun itu hampir 65%. Jadi adik-adik yang di ruangan ini nanti termasuk yang 65% loh. Dari jumlah total pemilih di Indonesia yang kurang lebih sekitar 180 juta. Makanya pendidikan politik itu menjadi penting dalam konteks bagaimana kita sudah mulai aware dan peduli dengan persoalan-persoalan politik. Cuman kalau dilihat satu persatu profil anak muda itu satu, dia sangat anti dengan partai politik. Jadi partai khususnya itu dianggap sebagai institusi yang dinilai menjadi biang kerok terkait dengan situasi dan bangsa di negara kita yang tidak baik-baik saja.
Karena kan semua jabatan politik di negara kita itu kan dari partai, presidennya dari partai, anggota dewannya dari partai, gubernur, bupati, wali kotanya dari partai politik. So, kalau bicara tentang partai politik, anak muda itu sama sekali tidak suka. Yang disukai anak muda itu adalah organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan. Bukan partai, bukan ormas agama, bukan ormas kepemudaan, tapi organisasi olahraga, pedal, main bulu tangkis, sepak bola, mini soccer, dan seterusnya dan seterusnya. Itu anak muda. Kalau ditanya apakah ikut ormas agama tertentu, partai politik tertentu, tidak ada. Itu anak muda. Nah, betul bahwa anak muda itu agak kepo. Kepo itu apa ya? Perasaan ingin tahu dengan urusan politik, tapi sifatnya itu hit and run, hilang timbul dan iseng-iseng, bukan sebagai sebuah kebutuhan. Kalau ada lagi yang viral-viral dia baca, udah selesai gitu aja. Tapi tidak direspon sebagai sebuah sikap keberpihakan atau sebagai sebuah sikap untuk melakukan perlawanan ataupun untuk mengorganisir bagaimana sesuatu yang tidak baik-baik saja itu menjadi baik. Itu anak muda. Apalagi ada satu istilah yang disebut dengan cherry picking. Anak muda itu terhinggapi cherry picking. Suka berselancar di medsos, tapi hanya nyari informasi, termasuk informasi politik, yang sesuai dengan seleranya saja. Kalau sudah sesuai dengan seleranya, mau informasi itu mau buruk, mau kagak, cocok ini barang. Nah, kira-kira begitu. Dan cenderung denial, menolak informasi-informasi lain yang dianggap tidak sejalan. Hanya mau satu pintu saja, dan tidak mau dengan pintu-pintu yang lain. Sementara di medsos, sorry to say, itu seringkali informasinya tidak terkonfirmasi, Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Yang ingin saya katakan adalah, dalam konteks diskusi kita hari ini, anak muda itu harus engage, harus peduli loh dengan urusan-urusan politik. BBM naik itu urusan politik. Lampu merah macet di mana-mana, banjir di mana-mana di Jakarta itu urusan politik. Apa urusan politiknya? Yaitu soal bagaimana memilih pemimpin yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Di Jakarta dari dulu penyakitnya kan cuma dua, banjir, macet. Tinggal mau tambah lagi satu, polusi. Besok-besok kalau ada pilkada Jakarta, pilihlah tuh yang pemimpin-pemimpin yang nggak terlampau banyak cakap, nggak terlampau banyak omong-omong, cukup menyelesaikan tiga persoalan ini. Itu politik. Makanya kalau teman-teman belajar ilmu politik sedikit saja, ada satu istilah yang disebut dengan politik of the small thing. Jadi politik itu bukan hanya di DPR, politik itu bukan di istana negara, politik itu di kantin, ruang kelas, dan hal kecil ya. day to day itu menjadi urusan kita. Nah itu yang saya sebut, kenapa peduli dengan urusan politik itu menjadi penting, karena all the time, waktu kita itu dikontrol dan sangat dikendalikan oleh politik. Kita kritis dikit, misalnya tiba-tiba di take down, itu kan urusan politik, berarti menterinya agak nggak tebal gitu untuk mendengarkan informasi tone deaf ya. Itu kan kita yang sering mendengar istilah mereka. Itu politik, karena kita sudah terlanjur memilih sikap dan satu sistem di mana suara apapun, selantang apapun harus didengarkan di negara kita. Yang terakhir, memang kita itu tidak punya tradisi yang disebut dengan sosialisasi politik. Kalau di negara-negara yang demokrasinya maju, di Amerika, di Jerman, Prancis, dan di Eropa secara umum, sosialisasi politik itu adalah nilai-nilai bagaimana persoalan politik itu sudah dibicarakan di hal-hal yang terkecil, terutama di keluarga dan di sekolah. Peer group di teman permainan, kelompok-kelompok sekolah, itu diomongin loh urusan politik, kenaikan pajak, bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap kelompok-kelompok menengah ke bawah, bagaimana apakah pajak itu dinaikkan untuk orang kaya dan terusnya. Biasanya orang-orang di luar itu, kalau bapaknya dia suka dengan politik, anak-anaknya juga suka politik loh. Jadi kalau bapaknya itu politisi, ada kecenderungan anak, istri, dan yang lainnya itu suka dengan partai. Kalau bapaknya itu aktivis, pegiat demokrasi, ada kecenderungan keluarga besarnya juga suka dengan urusan-urusan politik. Di kita enggak. Kadang bapaknya politisi, anaknya jadi yang lainnya. Dan tidak terlampau peduli dengan urusan-urusan yang lain. Nah, yang ingin saya katakan, resource anak muda di 2029 itu luar biasa. Portofolionya mantap, suka dengan politik. Tapi kadang politiknya itu seperti cinta monyet di sekolah. Kira-kira begitu. Perlu diseriusi, perlu diseriusi. Politik itu penting loh. Ini menyangkut hajat hidup kita semua. SPP naik, BBM naik, listrik naik, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu sangat tergantung bagaimana kita memilih pemimpin yang nantinya bikin kebijakan yang
kita doakan semoga tidak nyusahin rakyat lah kira-kira. Waduh. Nah terakhir, karena ini semua siswa cowok, jadi ingat saya dulu sekolahnya tuh 6 tahun nggak pernah ngeliat cewek lah. Saya di Islamic boarding school. Jadi kalau melihat lawan jenis itu nggak boleh sama Ustadz. Haram. Berarti ini udah dosa semua. Jadi saya mengingatkan ini romantisme masa lampau. Tapi setelah keluar dari pesantren nggak haram lagi. Nggak haram lagi. Kira-kira begitu ya. Mas, tapi satu hal deh Mas. Melihat tadi kecenderungan anak muda yang aktif secara media sosial, tapi juga paradoks dengan dia apatis terhadap partai politik. Implikasinya apa sih Mas terhadap politik elektoral di Indonesia? Karena kan mereka juga tadi Mas sudah singgung sedikit soal mereka pemilih pemula ya. Ya akan lahir pemimpin yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau pemimpin-pemimpin yang terpilih itu adalah pemimpin yang misalnya suka nyebelin, ya suka bikin kesal atau bikin kebijakan-kebijakan yang nggak sesuai dengan selera kita, itu harus kita salahkan pada diri kita. Kenapa kita tidak menghalangi mereka? Pentingnya kita peduli dengan urusan politik supaya yang memimpin kita, apapun dia, itu sesuai dengan keinginan kita loh. Itu khawatirnya kalau apatis. Nah yang kedua, memang urusan politik itu harus menjadi gerakan, harus menjadi sesuatu yang terorganisir. Kita benci ini, kita benci itu, tapi kalau tidak digerakkan dalam satu organisasi repot. Sorry to say, teman-teman anak muda, itu memang urusan medsos itu 26 jam. Lebih mengalahkan warung Madura yang 24 jam. Mengalahkan warung Madura yang kiamat aja masih buka ya. Handphone itu aksesnya semuanya dalam medsos. Tapi ingat, di medsos itu kalau saya tracking satu persatu, IG, yang ngomong IG, urusan politik itu cuma 15%. 65%-nya itu yang pertama adalah hiburan, cari teman baru, bisnis, dan konten-konten kreator. IG itu. TikTok apa lagi? Domain bisnis dan hiburan. Ngomong politik nggak laku di TikTok. Yang paling tinggi ngomong politik itulah di X. Di X ada sekitar 65% yang punya X, itu kerjanya politik. Makanya kalau rada-rada punya penyakit darah tinggi, agak jantungan, jangan main X. Buka X dikit, orang kelahi isinya. Kayak main Smackdown coba adik-adik itu. Jadi tadi kan Michelle ya, Michelle apa siapa? Sena. Tapi di situ ada Michelle tulisannya. Iya, Michael Sena. Agak jauh ya Mas. Enggak. Michael Mas. Kalau Michael. Michelle cewek Mas. Ini mengingatkan saya itu pada pemain Bayern Munchen, Michael Olise. Ya, boleh. Iya dong. Boleh. Dia pemain top orangnya. Jadi agak ingat dikit. Jadi sampai di mana kita tadi? Oh ini main X Twitter. Sudahlah 65% yang punya X itu kerjaannya kelahi dan ribut. Udah nggak mungkin di situ cari kedamaian, nggak ada. Buka X sedikit aja udah isinya sumpah serapa itu, panjang kali lebar lah. Nggak ada yang ngata, oh ini cebong, oh ini kampret, oh ini anak abah, apalagi. Oh ini termul, macam-macam isinya itu. Pokoknya kalau punya kolesterol tinggi, kira-kira begitu, punya penyakit agak serius, jangan main X. Main TikTok aja isinya joget-joget. Tapi kan ini anak muda Mas, belum kolesterol loh. Ini based on data, tapi pengguna X di seluruh Indonesia itu hanya sekitar 12%. Pengguna terbanyak di medsos itu adalah per hari ini ya, adalah TikTok. 65% masyarakat kita pakai TikTok. Yang pakai Instagram itu 35%, X itu cuman sekitar 12%. Itu artinya apa? Kan keributan soal politik kita di medsos itu pasti dimulai dari X. Kalau rame di X, pasti seakan-akan itu rame di tempat lain. Enggak. Kalau teman-teman baca bukunya Pramodia Anantatur, ada satu istilah yang disebut dengan badai dalam secangkir kopi. Ributnya di X, tapi yang pakai X sedikit. Ini nggak melebar kemana-mana. Yang pakai TikTok, pakai IG, apalagi itu medsos-medsos yang lain. Itu nggak kena tuh. Makanya kalaupun toh heboh, ada orang yang dinilai tidak punya kapasitas, tidak punya kompetensi untuk jadi pemimpin, ramenya cuma di X, tapi tidak rame di tempat yang lain. Makanya anak muda itu kalau memang main medsos, yang buruk-buruk itu mainkan di tempat lain. Mainkan di TikTok, mainkan di IG, mainkan di Facebook dan seterusnya. Tapi saya yakin di ruangan ini nggak ada yang main Facebook. Di Facebook itu adalah
rata-rata generasi kolonial. Kolonial. Iya. Boomers ya. Bu, kelihatan yang umur 40 tahun ke atas sudah mendekati wassalam gitu loh. Oh enggak loh, angka harapan hidup kita Ya, tinggi loh. memang. Udah karena ini gue main Facebook. Ini based on data ya, based on data. Ini bukan karang-karang. Nah, Jadi yang iya. Facebook, saya yakin teman-teman di ruangan ini nggak bakal nyentuh Facebook. Kalau IG dan TikTok oke lah, Twitter sedikit. Oke. Jadi urusan politik kayak gini penting loh, penting. Dan saya kira kepedulian terkait dengan situasi di sekitar kita itu menjadi bekal sebenarnya bagi anak muda, bahwa ya anak muda itu adalah calon-calon pemimpin masa depan sih sebenarnya. Itu saja sih pesan-pesannya. Wah, Udah ya terima diskusinya kasih. ya. Boleh. Terima Udah ya, kasih. udah ya. Tapi Mbak Yasinta, memang Michelle Ulisse. Mbak Yasinta, itu Michael kok misal sih? Michael Mas. Ya Allah. Saya lebih suka Michelle. Boleh. Michael. Michelle Michael. tuh cewek. Jadi cewek. Oh dia mau ngebantah nih, kamu mau membantah. Panas nih Sena. Mau ngomong apa sih? Aku mau nanya ke Mbak Yasinta. Mbak Yasinta memang sudah beralih ke ini juga. Maksudnya sudah memang fokus ke TikTok juga atau sebenarnya masih kalau nggak salah kan di Instagram itu agak lebih ramai ya? Iya. Kalau sekarang yang aku gunakan itu Instagram, TikTok, WhatsApp. TikTok itu aku pakai untuk menjaring aspirasi juga, Mas. Oh. Jadi aku sering live TikTok. Jadi- Ibu-ibu biasa ya? Enggak, malah anak-anak muda. Oh oke. Jadi pada akhirnya awalnya mental health ini belum jadi isu yang menjadi concernku. Tapi semenjak live TikTok, aspirasi yang masuk nih lebih kepada terkait dengan kesehatan mental. Mulai dari menarik. masalah percintaan, masalah keluarga karena dimarahin ibunya, kemudian kejadian-kejadian di sekolah, dan di live TikTok aku selalu tanya kamu warga mana gitu. Kenapa mengalami ini gitu. Bahkan ada yang dari Kalimantan Tengah itu curhat di TikTok. Di TikTok. Terus aku jadi tahu oh ternyata di universitas ini ada kejadian seperti itu. Jadi dari situ kemudian aku komunikasikan ke anggota dewan yang mewakili daerahnya. Ini Dapilnya kemarin itu ya. aku ketemu Bupa di TikTok bla bla bla. Jadi memanfaatkan kanal fisik turun ke masyarakat masuk, non fisiknya memanfaatkan media sosial. Karena tadi kita bicara teman-teman muda ini kan bonus demografi kita ya Pak, dan mereka akan nyoblos besok teman-teman di 2029 ya kita harus mulai gerak ke sana. Betul. Menarik. Tadi Sena udah ngambil mikrofon. Iya, gimana? Ada yang mau diklarifikasi, Apa ya? Sen? Mau? Enggak ini juga sih mau ngebantah aja yang tadi kalau Michelle tuh langsung ingat pemain bola, Michelle Platini. Tua juga, bro. Tuh kan? Tua juga. Bener, obrolannya Tua lebih ke juga. bola, bukan politik. Itu yang menunjukkan tadi bener kata Tina. Di sini obrolannya lebih ke bola. dah. bukan Iya. politik ya kan. Kalau Olise kan udah terkenal ya, kalah kemarin gitu kan. Oh. Mending Platini aja yang tua-tua. Tua-tua. Iya. Oke, kita balik ke politik lagi ya. Tadi Mas Adi bilang kalau diskusinya lama-lama tuh orang udah mulai enggan Betul. gitu ya. Oke, biar supaya nggak kita semua yang ngomong. Ini kan ada banyak teman-teman di sini. Tadi Sena sudah mewakili, tapi tentu mungkin Ada teman-teman keresahan yang ya. di sini punya keresahan yang berbeda dengan yang disampaikan oleh Sena. Kita beri kesempatan kalau teman-teman mau bertanya. Mungkin Boleh 3 orang raise dulu hand. kali ya, Tin. Yes, Mungkin. ya 3 orang dulu boleh. Ada kan 3 orang penanya mungkin. Ada nggak nih? Selamat pagi, perkenalkan saya Nicholas, izin menanyakan suatu hal, terutama mengenai pemilihan umum. Nah masalahnya menurut saya sendiri ya, terdapat sebuah kemungkinan bahwa suara kita sendiri tidak cukup untuk menghalangi pemimpin yang menurut kami ya salah. Apa yang seharusnya kita lakukan nih? Apakah kita menyerah saja atau apakah kita menyebarkan berita yang lain? Ya itu pertanyaan dari saya sendiri. Ya, makasih. Waduh, Menarik. banget. Nicholas. Tepuk tangan buat Nicholas. Nicholas. Oke. Mungkin satu lagi kali ya. Boleh tadi yang di depan? Sambil mungkin Yes. yang bapak-bapak, mbak di sini mencoba mempersiapkan jawaban. Mungkin kayak kasus yang paling relevan lah kayak yang kemarin itu yang pemutaran film Pesta Babi gitu kan memberikan tanda tanya terkait bagaimana respons pemerintah dan juga bagaimana sebenarnya sikap kritis kita itu dipertaruhkan dalam kejadian Pesta Babi kemarin begitu. Itu saja.
Yang Yang muda-muda. muda. Oh, Yang loh, ini yang Mas muda-muda Adi bukannya muda senior. juga. Ayo gimana Mas? Oh tadi yang ini golongan yang udah mainnya Facebook ya berarti. Ini golongan Facebook, Mbak. TikTok nih. Em, Perjuangan itu tidak bisa sekali jadi, tapi yakinlah bahwa setiap pilihan politik itu akan melahirkan sebuah manis. Politik kita itu teman-teman menyajikan satu realitas politik bahwa orang yang mungkin tidak pernah kita perhitungkan, tidak pernah kita anggap penting di negara kita, dia terpilih menjadi pemimpin. Banyak sekali pengalaman saya, anggota Dewan, DPRD khususnya, ya mungkin dia bukan siapa-siapa, dia tukang beca, dia tukang urut, tapi kemudian dia mendapatkan dukungan rakyat secara signifikan. Terlepas dari Pak Jokowi, terlepas dari Pak Jokowi yang belakangan ini dibully ya, terkait dengan sikap politiknya di 2024, siapa yang bisa menyangka orang seperti Pak Jokowi itu bisa jadi presiden? Pak Jokowi itu bukan ketua umum partai, Pak Jokowi itu bukan pengusaha besar, dan bukan ningrat secara politik, tapi terpilih. Jokowi itu ya kayak rakyat biasa sih sebenarnya. Dibandingkan dengan Pak Prabowo saat itu ketua umum partai, bahasa Inggrisnya bagus, pengalaman internasionalnya mantap, ketua umum partai dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kita jangan pernah pesimis bahwa sekecil apapun suara kita itu akan sangat bermanfaat. Dalam istilah budaya demokrasi itu yang disebut dengan efikasi politik. Efikasi itu adalah perasaan optimis bahwa sekecil apapun suara kita, satu suara itu tetaplah penting akan menentukan kira-kira siapa pemimpin yang akan menentukan bangsa dan negara kita itu di masa-masa yang akan datang. Bahayanya kalau kita nggak punya perasaan efikasi atau perasaan optimis adalah perasaan apatis. Perasaan apatis itu apa? Ya sudahlah suara saya nggak penting amat, saya mending nggak usah nyoblos, saya mending keluyuran kemana-mana, nongkrong, happy-happy, karena suara saya nggak penting. Kalau itu yang muncul di benak anak muda bahaya. Jadi sekecil apapun suara kita, yakinlah bahwa akan begitu banyak orang-orang yang punya pilihan politik yang sama dengan kita. Kata Ebed G. Ade, yakinlah bahwa di ujung terowongan itu ada cahaya. Kan kayak gitu. Itu adalah menimbulkan bagaimana sikap optimisme. Per hari ini kita bisa saksikan, begitu banyak orang yang menjadi pejabat publik adalah anak muda. Adik kita nih Anggi, siapa yang menyangka jadi anggota DPD, member of parliament. Yes, Iya, suara kedua sangat terbesar mudah. setelah Saya GKR belum Mas tentu ya. bisa seperti Mas Anggi, mencalonkan diri, boro-boro milih, ditimpuk iya mungkin. Tapi ini satu kemewahan, pemilih kita itu unpredictable. Kita bisa cek dah dari pemilu ke pemilu, terutama siapa partai politik yang menang. 99 PDIP menang tuh di DPR. 2004 yang menang itu adalah Golkar. Kemudian 2009 yang menang Demokrat. 2019 PDIP, 2014 PDIP, 2019 PDIP, per hari ini PDIP dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa partai-partai itu silih berganti jadi pemenang? Itu kan menegaskan betapa pemilih kita ini ababil. Labil pemilih kita, suka berubah di tengah jalan soal pilihan-pilihan politiknya. Jadi kalau ditanya soal kenapa dengan sikap politik kita yang dianggap tidak gunanya, saya termasuk yang selalu meyakini bahwa sekecil apapun suara kita, satu suara itu sangatlah berguna untuk kepentingan bangsa dan contoh yang nyata di Jakarta. Coba Jakarta deh, Pramono Anung cuma diusung oleh satu partai politik, dikeroyok oleh puluhan partai politik, menang. Karena orang itu tidak lagi melihat partai, tapi one man one vote, itulah yang kemudian menjadi penentu segala-galanya. Jadi siapa Matius ya? Nicholas Jadi, tadi. Nicholas, yakinlah bahwa sekecil apapun suara kita itu ada gunanya dan ada manfaatnya. Tinggal tunggu, Semangat semuanya. tinggal tunggu ada cahaya di ujung terowongan. Lalu yang kedua tadi, yang si Matthew, gimana Mas? Memang kebebasan berekspresi sekarang tuh memang memprihatinkan gitu Mas. Sehingga Ya, memang harus kita akui sekarang ini banyak sekali adik-adik kita, kawan-kawan kita, kalau mau bersuara lantang agak takut. Takut akunnya di take down, takut ada yang melaporkan. Kalau cuma dibully, ini bully. Ilmu bully itu satu kok. Kita juga pemain medsos suka dibully. Udah cuekin aja, nggak perlu dibaca. Saya itu per hari ini nggak pernah baca komentar orang. Kata orang-orang jadi bully, dimaki-maki. Saya nggak peduli.
Tapi kalau dibaca satu persatu itu nyakitinnya sampai kuburan, Bos. Nggak perlu dibaca, cuekin aja. Nggak perlu diladenin yang kayak gitu. Jadi ilmu cara untuk menghindari bully-bulian. Jangan pernah melihat komentar mereka yang sangat sadis itu, udah biarin aja. Itu ngiris-ngiris hati loh. Pernah saya baca sekali, 2 kali, nyakitinnya sampai sekarang nggak hilang-hilang. Makanya di medsos nggak boleh baper, dibully itu bagian dari bumbu-bumbu dalam hidup sebenarnya. Tapi ingat, medsos itu kalau mau tinggi engagementnya harus galak, harus kritis, harus ngata-ngatain, dalam tanda kutip. Kalau main medsos itu muji-muji, nggak ada yang nonton, nggak ada engagement. Dan nggak ada juga yang muji, misalnya, wih mantap ya MBG, nggak ada yang nonton kau. Nggak ada yang Harus nonton. agak keras dikit memang. Tapi Iya, kalau iya, iya. kau Ini lebih ke tiba-tiba provokasi ya ini. ada siswa Canisius College ngomong, wah MBG ini layak dibubarkan. Oh panjang kali lebar, banyak sekali yang nonton, like, subscribe, komennya juga banyak. Jadi main medsos itu harus galak. Tapi kan hati-hati dengan galak musim sekarang ini. Iya. Banyak banget tuh ini apa namanya setrumannya banyak. Oke. Nah, itu yang saya sebut between rock and hard place. Memang sangat dilematis. Satu sisi anak muda itu cukup akrab dengan media sosial, hampir 24 jam, tapi di medsos itu algoritmanya adalah algoritma menyerang dan galak. Tapi per hari ini menjadi kritis, menjadi galak, itu sesuatu yang rada ngeri-ngeri sedap. Itulah pentingnya berselancar di antara begitu banyak badai dan ombak itu, Pak. Mantap kok, puitis sekali tiba-tiba. Tepuk tangan satu buat lagi. Mas Adi. Thank you. Ada sesi khusus. Thank you Thank you. Mas Adi. Ada Iya. mungkin tambahan dari Mbak Yasinta. Yasinta untuk menanggapi pertanyaan. Jujur aku juga pernah mengalami hal yang dirasakan oleh Nicholas. Waktu dulu belum masuk nyalon ya. Kayak ini kayaknya nggak penting deh nyoblos gitu. Nggak suka sama semua orangnya gitu. Kasarnya gitu. Tapi kembali lagi seperti yang dikatakan Mas Adi. Mas Adi bahwa aku sepakat satu suara tuh penting untuk menentukan pemimpin yang kita mau ke depannya seperti apa untuk menghalangi yang tidak kompeten. Sebagai contohnya ya suka tidak suka, Pak Jokowi itu salah satu sosok yang membuka mata saya bahwa rakyat biasa itu bisa menjadi dari wali kota, gubernur, sampai akhirnya menjadi presiden. Tapi makanya aku selalu mengajak teman-teman muda untuk tidak apatis dalam politik karena harga kopi, harga matcha, harga kalian ngedate, Langganan Netflix. Netflix itu semua ditentukan dari keputusan-keputusan politik. Maka tetap pada stance awal bahwa satu vote itu matter untuk menentukan pemimpin ke depan seperti apa. Manusia tuh ya punya plus minus lah ya Mas, tapi pasti ada sisi yang lebih baik mana yang mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan dan mau menjadi penyambung lidah rakyat. Nah itu teman-teman yang menentukan di sana. Terus kalau terkait tadi kebebasan pers memang sekarang mungkin dibandingkan negara lain kita tuh masih tergolong bebas ya Mas. Tapi kembali lagi dibumbui dengan tekanan-tekanan sekarang. Apa yang terjadi tentang pemutaran film Babi ya judulnya. Pesta Babi tadi yaitu bagian dari tekanan-tekanan tersebut untuk lebih mengatur masyarakat supaya lebih rapih dalam berpendapat. Mungkin aku melihatnya seperti itu ya. Iya, harus hati-hati. Baik. Iya. Mbak Ana mungkin mau menambah juga. Iya, nambahin dikit. Kebetulan pertanyaannya Nicholas ini tadi sepakat banget sih bahwa satu suara itu penting gitu ya. Tapi juga mungkin dari hasil survei itu juga kita nanya nih, kalian seberapa sering sih ngobrolin politik sama teman-teman dan sama keluarga? Nah, kita ngelihat bahwa hasilnya itu cukup ada hubungannya loh ternyata orang-orang teman-teman muda yang ngobrolin politik sama teman-teman dan keluarga itu memang lebih aktif di politik gitu dan mereka lebih banyak bersuara. Jadi mungkin tadi tidak hanya kemudian mulai dari diri sendiri kita sama-sama belajar gitu, tapi setelah dari diri sendiri kita juga bisa nih mulai menyalurkan gitu ke teman-teman, ke keluarga gitu. Kadang politik itu dianggap sebagai pemecah hubungan gitu ya. Iya, benar. Banyak juga tuh pas di FGD bilang, alah udah males ngomongin sama orang tua, malah beda pendapat, malah jadi berantem gitu. Tapi mungkin itu suatu hal yang kita sama-sama perlu diskusikan lagi bersama ya, bahwa
Pilihan politik itu ya mungkin beda nggak apa-apa gitu, tapi kita sama-sama mendiskusikan yang sama-sama lebih baik menurut versi kita tuh gimana sih gitu. Nah itu kan ketika kemudian kita mulai berani gitu untuk ngobrol dengan teman-teman tanpa takut merasa akan di-judge gitu ya. Bakal alah pilihan lu ini jelek itu gitu. Mungkin kita juga harus pelan-pelan gitu. Jangan sampai kemudian semua orang yang memilih yang berbeda langsung kita musuhin gitu. Enggak, kita semua punya satu tujuan yang sama kok gitu. Untuk bagaimana membuat negara ataupun apa yang kita mau tuh lebih baik gitu. Itu sih mungkin salah satunya gitu. Sama kalau yang terkait tadi kebebasan juga sama-sama mengkala UU ITE gitu misalnya. Kemarin juga ada soalnya di anak Gonzaga yang nanya, gimana tuh Kak biar kita bisa terjamin kebebasannya ketika bersuara di media sosial. Itu salah satu yang bisa dilakukan juga sebenarnya ketika ada, karena kan UU ITE sering banget ya jadi viral juga, itu sama-sama kita kan bahasanya kalau bersama lah gitu. Oke, silakan. Menarik. Terima kasih Mbak Ana, Mbak Yasinta, Mas Adi. Gimana Sena? Mau nanya apa kau? Apa? Wah, gimana? Iya, Jawa aja kita ya, biar enak kita. Jujur sebelumnya saya tanggapin dulu ya dari tadi Mbak Yasinta dan Pak Adi. Tadi ada bahasan yang menarik tentang politik, lebih-lebih tentang politik di media sosial. Jujur saya salah satu pengguna Facebook. Saya masih bermain Facebook dan mengikuti perpolitikan di Facebook. Wah, sebelum waktunya. Iya. Memang politik di Facebook itu kesannya isinya memang yang berumur ini, yang senior memang. Sampai di grup WA-nya pun juga saya pernah masuk ke grup WA yang bahas politik di Facebook itu isinya memang senior semua. Tapi memang bahasannya cukup berat. Jadi bagi saya memang untuk anak muda mungkin agak sulit untuk menerima ataupun mengikutinya. Untuk yang tadi pendidikan politik di keluarga, dari saya sendiri memang keluarga saya juga sering membicarakan tentang politik. Cuman keluarga saya agak apatis kalau udah membahas tentang partai politik, jujur. Orang tua saya punya ada pandangan bahwa partai politik itu banyak rupanya, cuman tujuannya tidak banyak rupa gitu. Jadi tujuannya sama. Rasanya memang kelihatannya macam-macam. Ada hijau, merah, kuning dan lain sebagainya. Kalau hijau, merah, kuning doang kan kayak yang dulu gitu ya. Iya. Nah, tapi memang ya agak apatis gitu. Nah ini berhubungan dengan pertanyaan saya. Nah, bagaimana? Ini untuk Bapak Adi sama Ibu Yasinta aja. Bagaimana cara saya atau cara kami anak muda itu bisa meyakinkan orang tua atau ya bahasanya itu bisa memberitahu atau yang meyakinkan seperti itu tentang bagaimana kita bisa belajar politik, terlebih jika menyinggung tentang partai politik dalam tanda kutip pendidikan politik di tingkat keluarga. Karena tadi saya agak lupa tadi ada pandangan dari antara Mbak atau Bapak gitu tentang pendidikan politik di keluarga itu salah satu pendidikan politik paling dasar gitu ya selain di tingkat sekolah. Bagaimana caranya meyakinkan keluarga, orang tua, dan bagaimana caranya kalau udah sampai di tingkat itu kan kita juga pasti mau menyampaikan pendapat nih, aspirasi. Misal ada acara kamisan gitu ya, acara aksi kamisan. Tapi kan banyak orang tua yang melihat bahwa aksi kamisan itu wah ini jangan-jangan sama kayak demo yang tahun lalu nih bisa bagaimana-gimana gitu kan, takutnya orang tua juga punya ketakutan yang sama bagi berbicara tentang politik. Nah bagaimana itu caranya meyakinkan orang tua, begitu pertanyaan saya. Nah monggo siapa dulu nih, Mbak Yasinta dulu atau Mas Adi dulu? Atau kalau Mbak Yasinta kan Bapak juga di politik. Oh, oke, boleh. Oh mau ngasih mic. Agak jauh. Boleh. Tadi soalnya nyinggung generasi Facebook yang sih. Yang banyak ditunggu itu cewek-cewek. Ini udah bosan sama cowok-cowok. Bisa aja. Siapa namanya? Sena. Michael. Politik itu kan dua hal. Kalau politik itu dimaknai ingin jadi pejabat publik, ingin jadi presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan. Kalau itu punya keinginannya masuk partai. Partai yang kau sebelin itu masuklah jadi dalamnya. Karena undang-undangnya itu mewajibkan diusung oleh partai. Calon presiden dan wakil presiden itu diusung oleh partai politik. Kalau nggak diusung Pak, nggak bisa. Ini orang alim, orang hebat, nggak bisa. Harus
diusung oleh partai. Ingin jadi anggota dewan misalnya, itu wajib dari partai politik, itu undang-undangnya. Ada kesempatan maju tidak dari partai, maju kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota. Tapi tidak banyak orang yang maju dari calon independen atau non-partai. Tidak banyak, sedikit jumlahnya. Dan rata-rata kalah. Makanya orang itu berbondong-bondong masuk ke partai politik. Saya di berbagai tempat selalu mengatakan negara kita ini dikendalikan ataupun dikontrol oleh partai politik. Karena isinya yang bikin aturan, bikin undang-undang, semuanya itu adalah partai politik. Ada satu kalau mau maju tidak dari partai, DPD namanya. Dewan Perwakilan Daerah seperti Mbak Anggi. Masih muda, cantik, dan sudah jadi pejabat publik. Tapi DPD itu fungsinya tidak sekuat DPR. Hanya ngasih saran, ngasih pendapat ke pemerintah. Apakah pemerintah itu mau mendengarkan saran DPD atau tidak? Itu nanti dulu. Tapi kalau DPR, dia bisa ngatur-ngatur menteri. Ngata-ngatain menteri, marah-marahin menteri. Itu bisa. Bikin undang-undang, bikin aturan bisa. Tapi kalau mau jadi DPR harus dari partai politik. Kalau seperti Mbak Anggi, ngasih saran, ngasih pendapat, tapi kadang menterinya, pemerintahnya suka nggak peduli dan suka nggak didengerin ya Mbak. Makanya saya dari dulu mengatakan DPD itu pilihannya dua, seperti Mbak Anggi ini, dibubarkan atau diperkuat. Untuk apa ada DPD? Bisanya cuma ngasih saran dan pendapat. Apa bedanya dengan mahasiswa dan siswa? Ngasih saran dan pendapat, tapi juga nggak didengar. Atau pilihannya, kalau nggak mau dibawarin, perkuat dong DPD, seperti anggota dewan. Dia bisa bikin undang-undang, dia bisa bikin aturan, dia juga bisa marahin menteri, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, kalau keinginannya untuk jadi pejabat publik, masuklah partai. Tapi, kalau tidak mau jadi pejabat publik, tapi peduli dengan urusan politik, seperti Pak Adi lah. Saya ini kalau mau jujur sebenarnya jurusan agama sekolahnya. Jadi yang masuk surga aja urusannya. Berbuat baik, filantropi, itu aja. Tapi kok lama-kelamaan saya memahami politik itu sesuatu yang tidak bisa kita pisahkan. Semakin kita berlari jauh dari politik, kita dikejar-kejar sama politik. Kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, itu kan kebijakan politik. Pada akhirnya, saya memaksakan diri untuk terlibat dan peduli. Misalnya kalau ada pemilihan, saya selalu berkelompok dengan orang-orang yang kira-kira sesuai dengan pilihan saya. Pilih tuh sesuai apa yang kita inginkan. Atau di luar pemilihan, teman-teman, kita harus bersikap kritis. Kalau ada kebijakan-kebijakan yang dinilai merugikan negara dan tidak pro rakyat, kita harus punya sikap. Nah, kalau pertanyaannya si Sena, gimana aksi Kamisan dan tidak? Memang menjadi aktivis politik itu nggak gampang, penuh dengan resiko. Apalagi kalau sudah dianggap menyinggung pihak-pihak tertentu. Kalau mau jadilah aktivis politik yang cari yang aman-aman aja. Aman-aman itu misalnya kalau ada naikkan BBM bisa ditolak. Kebijakan-kebijakan misalnya menaikkan tarif dasar listrik bisa ditolak. Itu kebijakan pemerintah. Kalau aksi Kamisan itu agak sedikit resisten karena itu dianggap peristiwa masa lampau dan ada pihak-pihak tertentu yang merasa dituding terkait dengan peristiwa itu. Kalau belum punya nyali 100% menjadi aktivis dan pekerja politik, pilihlah isu yang kira-kira aman seaman-amannya. Termasuk di media sosial. Kalau mau jujur sebenarnya di media sosial, biar engagementnya kuat, apalagi di sini anak SMA, cukup kritis ke pemerintah. Tiap hari kau kata-katain pemerintah. Followermu itu bisa jutaan. Makanya kau cek satu-satu. Pengguna-pengguna medsos yang followernya banyak, pasti isinya ngata-ngatain. Isinya kritis, nggak ada yang muji-muji. Kamu cek lah, yang followernya banyak, subscribernya banyak, yang komennya banyak. Nggak ada yang ngomong, mantap nih MBG. Nggak ada yang kayak gitu. Udah Bahwa 2 di kali situ, loh. wah MBG ini nggak benar, merugikan negara. Wah yang kayak gitu yang banyak. Cuman punya Emang nyali. MBG kenapa Mas? Pertanyaannya adalah punya nyali nggak kau? Kayak gitu aja. Hah? Tapi boleh kritis, tapi kritis yang berdasarkan tentu bukan isinya ngata-ngatain Situ doang kali ya, gitu Mas, kan ya. sebenarnya. Memang kritis berdasar itu penting, tapi yang berdasar itu kalau di medsos nggak ada yang ngikutin. Jadi kritis itu harus tutup mata. Hajar aja pokoknya. Apapun yang dari kekuasaan, apapun yang dari negara, apapun yang dari pejabat, salah pokoknya. Jalannya salah, pakai baju salah, pakai sepatu salah. Udah salahin aja pokoknya. Itu Waduh. pasti sangat banyak followernya. Itulah yang saya sebutkan, medsos kita dalam banyak hal rada-rada nggak sehat. Pokoknya ngelawan, pokoknya itu. kritis tanpa sesuatu yang berdasar. Sementara yang kritis berdasar, ya
landai-landai aja tuh yang komen sedikit. Kamu nyoba nggak sampai sini? Iya. Mau nyoba lagi. Kau setelah sini coba kau kritik Coba TMPG. kritik, Waduh. tahu. Siswa, Ntar didatengin reflektornya. iya, langsung ada headline. Siswa Kanisius nolak MBG. Rame, Bos. Rame bos. Dipanggil kau ke istana. Dipanggil kau ke istana, dapat Tadi bingkisan mungkin kau. aku mau ke thank you Mas Adi. Mbak Anggi mungkin boleh menambahkan ya. Tadi kan pertanyaan Sena dia ngobrol nih sebenarnya sama keluarga soal politik, tapi ketika ngomongin partai agak skip nih. Nah, kalau Mbak Yasinta kan di keluarga ya Bapak juga kan di politisi juga gitu kan, pasti tentu akan ada obrolan itu. Nah, boleh nggak kasih tips gimana sih harusnya gitu? Jadi mungkin kalau di obrolan keluargaku ya Mas, perbedaan pendapat itu terjadi ketika mungkin dulu waktu aku kecil aku melihat ini pemerintah nggak benar sementara ayahku ada di dalam sistem gitu. Pada akhirnya ya dia mendengarkan tapi juga tidak melakukan apa yang aku sarankan, tetapi minimal terjadi perdebatan sehat gitu. Akhirnya dia paham, oh anak seumuran kamu tuh mikirnya seperti ini gitu. Kalau ibu beda lagi, kalau ibu cenderung kayak bumbuin menjadi bumbu gitu. Memang. Pada akhirnya terjadilah perdebatan keluarga di dalam politik. Tapi memang tidak mudah untuk mengajak orang tua menerima perbedaan atau mendengarkan terkait hal-hal tentang politik. Apalagi hari ini ya kayak aksi Kamisan, itu mungkin orang tua kan juga takut anaknya kenapa-kenapa. Maka dari itu setiap aku turun ke konstituen pun karena kebanyakan audiensnya orang tua, aku selalu menyampaikan bahwa ini PR kita bersama untuk mengajak anak-anak kita ini gak apatis politik, Ibu Bapak. Ini PR kita dan saya mohon bantuan Bapak Ibu untuk kita memperkenalkan pemimpin yang baik itu sebenarnya seperti apa sih berdasarkan agamanya Ibu Bapak, entah Islam, Katolik, Hindu, Ibu Bapak mulai mengedukasi anaknya supaya nanti gak golput. Nanti kalau kebijakannya gak pro Bapak Ibu, yang rugi siapa? Kita ya kasarnya kita yang di pemerintah mungkin gak akan merasakan seburuk yang ada di masyarakat bawah gitu. Jadi saya terus mendorong itu. Terus tadi aku sepakat dengan Mas Adi, gak ada yang beda POV kali ini. Mengkritik itu boleh, tetapi ciri khas teman-teman muda hari ini adalah berdasarkan data. Ketika kita mampu mengkritik berdasarkan data, yaitu mencerminkan kita sebagai anak muda yang berpendidikan. Tapi aku tidak setuju kalau kita harus maki-maki, Mas. Karena nanti kalau kita terlalu kasar, itu akan memberikan dampak untuk teman-teman ke depannya. Kayak misalnya masih SMA, hobinya marah-marah di media sosial. Nanti apply universitas bisa gak keterima. Apply kerja sekarang media sosial tuh menjadi tolak ukur juga, surprisingly. Jadi boleh mengkritik sebebas mungkin, tetapi dengan bahasa yang juga tidak mencaci maki sekasar itu. Itu yang aku sampaikan. Oke, tapi mungkin tadi Mas Hadi melihat itulah apa yang dibuat oleh suasana media sosial sekarang gitu ya. Jadi tapi memang kalau Mbak Yasinta melihat situasi media sosial memang begitu yang viral tuh yang memang mencaci maki dan lain-lain, tapi tetap kalau mungkin anak muda harapannya mengkritik tetap berdasarkan data, tetap logik ya. Misalnya mengkritik soal MBG ya apa yang dikritik itu harus jelas gitu ya. Kayak aku pun juga mengkritik gitu loh. Program-program prioritas nasional ini tujuannya sebenarnya mulia, tapi ternyata eksekusi di lapangannya tidak sesempurna itu gitu. Tugas kita mengkritik ketika kita rapat dengar pendapat. Yaitu semua disampaikan lewat data yang kita temukan di lapangan. Kalau di DBD dicolek nggak Mbak kalau kritik keras-keras? Nggak dijawab. Karena kalau di DPR agak lebih riskan, setahu saya, menurut keyakinan saya. Iya karena Mas Niko hari-hari di DPR ya. Iya. Oke. Ada mungkin kita lempar sekali lagi kali ya. Oh, wis. Untuk Bu Anggi, saya tanya dulu yang pertama gampang nih. Kalau bicara urusan politik itu kan kita wajib memberikan suara ya kalau udah umur 17 tahun ke atas, betul? Pertanyaan saya satu, kalau misalnya kita harus memilih, kenapa masih ada golput? Yang kedua ke Pak Adi mengenai, saya ingin ngelengkapin pertanyaannya Matthew Leander. Di situ kan dia menyinggung mengenai kebebasan ekspresi. Pertanyaan saya satu, kalau misalnya saya dilaporin ke polisi atau dikata-katain kriminalisasiin kasus,
apa yang bisa saya lakukan buat kita semua deh. Lalu yang ketiga, apakah profesionalisme politik hadir dalam kasus tersebut? Soalnya kalau kita bicara urusan politik, harusnya tuh yang disindir itu kinerjanya, bukan kepribadiannya. Betul? Demikian. Thank you, Nihar. Oke. Gua kira nanyanya Mas Adi tahu nggak terus yang bener apa? Bubar deh, bubar yuk. Mau Oke, next. yang lain coba. Yes. Oke, nama saya Prama dari kelas 11 S2. Saya ingin bertanya soal undang-undang yang undang-undang TNI yang sebelumnya draft. Saya ingin bertanya, kita kan tahu pada pasal, tunggu saya cek terlebih dahulu ya. Pada undang-undang pasal 47 tahun 2025 ini kan menggantikan undang-undang nomor 34 tahun 2004. Nah, pertanyaan saya adalah pada undang-undang pasal 47 ayat pertama kan menjelaskan bahwa prajurit dapat menduduki jabatan pada Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, namun pada Undang-Undang Dasar Indonesia sendiri kita tahu bahwa tugasnya TNI itu sendiri adalah untuk melindungi. Nah, apakah saya ingin pendapat apakah kita tahu juga bahwa pada saat dui fungsi Indonesia sendiri itu pada saat TNI masuk pada bidang politik itu malah membuat kalau kita bisa bilang agak sedikit kehancuran pada Indonesia. Nah, apakah pemerintah sendiri itu sudah tahu tapi malah mengesahkan undang-undang draft TNI tersebut dan mengapa undang-undang ini malah disahkan? Tolong dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih, update banget ya teman-teman kita muda ini. Lagi ada, yes, 2 lagi habis itu kita sudahi pertanyaannya. Oke. Dan pertanyaan saya, apakah kebijakan politik MBG ini tuh masih relevan dan dibutuhkan? Melihat adanya urgensi lain di dalam negeri, terutama yang kayak kita melihat bahwa pemerataan ekonomi itu masih kurang rata di Indonesia sendiri, mengingat juga kondisi geografis Indonesia itu yang sangat luas. Kemudian apakah ada laporan bahwa MBG ini dinilai program yang berhasil atau cuma basa-basi politik yang kelihatannya pro rakyat aja? Dan yang terakhir, MBG itu penting atau enggak? Oke. Baik, terima kasih tadi Gezi ya. Kenzi, oke. Satu lagi tadi terakhir, oke. Ya, sebagai pertanyaan terakhir saya nggak bakal nanya yang repot-repot banget. Perkenalkan, nama saya Johan. Di sini saya mau nanya simpel aja. Mau tahu dong gimana prosesnya seorang DPD bisa mencari solusi atas keluh kesah kita sebagai masyarakat dan ditransfer menjadi usulan ke DPR. Itu aja sih. Terima kasih. Mungkin izinkan saya menjawab satu persatu dari Mas Nihar dulu. Golput itu memang masih terjadi termasuk kemarin ketika kampanye kelihatan seru, tapi ternyata teman-teman muda nih masih banyak yang golput. Tadi pertanyaannya kenapa tetap golput? Kenapa tetap golput? Karena tipikal anak muda tadi Pak Adi juga bilang bahwa cepat bosan, dia suka euforia kampanye, euforia joget-jogetnya. Tapi begitu disuruh milih, suruh bangun pagi, males nanti juga temen gue milih gitu. Aman lah nanti yang gue dukung udah pasti jadi. Teman-teman muda tuh punya pikiran seperti itu. Karena aku pun juga berpikir seperti itu dulu. Kayak lu udah nyoblos kan, yaudah gue titip deh. Wakilkan aja ya. Iya, udah pasti aman. Kita gak nyoblos tapi padahal ternyata let's say 100.000 satu suara. Terus kalah sama yang di atasnya dikit. Jadi karena kita gak nyoblos, dia jadi kalah yang dapat dia. Nah itu hal-hal kayak gitu kelihatan receh tapi padahal matter. Terus selanjutnya terkait dengan tadi ya disinggung tentang undang-undang TNI dan lain sebagainya itu juga jadi bahan pertanyaanku sehari-hari ketika rapat. Apakah kemudian undang-undang TNI ini justru memperkuat negara atau justru membuka jalan untuk terjadinya kemunduran demokrasi? Itu bisa dilihat dari mana? Dari refleksi kebijakan dan opsi-opsi jalan yang diambil oleh pemerintah. Nah ini tugasnya teman-teman juga mulai mengamati hal-hal seperti itu untuk kemudian dijadikan sebuah kritik yang kemudian supaya pemerintah ini mengevaluasi dan merevisi. Karena kembali lagi kita ini di era no viral, no justice.
itu kekuatan kita tuh di media sosial aku melihatnya. Jadi manfaatkan kanal itu semaksimal mungkin. Terus yang terakhir tadi kekhawatiran tentang ekonomi. Ini sangat menarik ya, aku kaget nih teman SMA udah mikir ke sana. Karena real tadi kan Mbak, langsung ngaruh ke Iya, keseharian ya. betul, karena menyangkut keseharian. Baiklah awareness-nya ini. Nah terkait dengan hal tersebut Mas, memang ketika situasi ekonomi seperti ini tetapi kita dihadapi oleh kebijakan-kebijakan yang sifatnya populis, memakan biaya banyak, ini juga menjadi pertanyaan kami dan terus kami dorong di DPD RI juga komunikasi dengan DPR RI supaya kembali mengevaluasi terkait dengan APBN. Ini sebenarnya APBN untuk masyarakat atau untuk siapa? Itu yang menjadi pertanyaan kita juga karena tidak sesuai dengan kondisi real di bawah seperti apa. Terkait dengan MBG terutama tadi terus disinggung apakah relevan. Kalau kita lihat visi, misi, tujuan MBG itu relevan. Tetapi kembali lagi yang tadi aku sampaikan, eksekusinya nih di lapangan masih berantakan. Sementara anggaran yang dikucurkan itu tidak Banyak sedikit. Nah, tidak kemudian kita katakan ini program jelek enggak, tetapi kembali lagi kita harus melakukan evaluasi dan juga monitoring di lapangan. Maka dari itu anggota dewan termasuk aku pun ketika kita masuk masa reses, kita memonitor ini progresnya MBG ini di lapangan seperti apa. Yang kemudian kita capture realitinya untuk disampaikan ke, kalau mitraku kebetulan Kementerian Keuangan, jadi menyampaikan bahwa ya MBG ini ada plus minusnya lah. Ini tuh, terus habis itu yang terakhir tadi tentang proses dari DPD Oke, menyerap proses aspirasi DPD ya. untuk sampai ke DPR RI ya terkait dengan apa yang sudah ditampung gitu. Semenjak Agustus 2025 kemarin yang demo besar-besaran, DPD RI dan DPR RI ini bebenah dalam hal koordinasi terkait dengan aspirasi. Jadi sekarang kita lebih intens untuk komunikasi karena benar DPD RI ini fokusnya kepada aspirasi daerah. Tapi kalau persepsiku adalah kita ini mewakili daerah tapi dipilih oleh rakyat. Jadi at the same time harus mendengarkan suara konstituen masyarakat juga. Jadi ketika kita turun reses, kita menampung aspirasi baik daerah maupun masyarakat, terus kita rapat dengar pendapat, kemudian dari RDP itu kita sampaikan ke DPR RI. Let's say aku di Komite 4 membidangi APBN dan Keuangan Negara. Jadi kalau di DPR RI kita tektokannya sama Komisi 11 karena tupoksinya sama. Karena kembali lagi DPR RI yang punya kewenangan mengesahkan, ketika kita bicara APBN pun kita berdasarkan aspirasi daerah kita sampaikan ke DPR untuk kemudian menjadi pertimbangan dalam mengesahkan undang-undang atau APBN terkait. Mungkin itu yang bisa menjadi gambaran ya. Dan tentunya karena tadi DPD RI kewenangannya terbatas, jadi lobby-lobby politik itu harus dilakukan teman-teman. Supaya aspirasi kita ini menjadi pertimbangan di level DPR RI. Jadi berkawan itu penting, terlepas kita punya beragam perbedaan, mau dia Kim plus atau bukan, tetap ketika kita bicara kepentingan publik dan masyarakat yaitu harus dilakukan. Ya, jadi tetap lobby-lobby politik penting ya Mbak, biar bisa menyampaikan apa yang ditemukan dan sampai pada kebijakan tadi ya. Terima kasih, tepuk tangan buat Mbak Yasinta. Yes, thank you. Ada mungkin tambahan dari Mas Adi merespons pertanyaan-pertanyaan tadi? Mungkin terkait ini aja, apa? Ya, enggak. Tadi mungkin dia kritiknya bagus. Gimana sih kok sekarang kalau misalnya nyampain sesuatu tapi dilaporkan tadi ya, malah dilaporkan. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran itu sebenarnya perlu enggak? Lalu yang kedua, melihat tadi mengkritik seseorang tetapi tidak mengkritik kinerja tapi malah ya mungkin preferensi gitu. Ya personal lah. Nah itu harusnya seperti apa? Mungkin seperti itu Mas. Kalau mau jujur sebenarnya, kalau kritiknya itu kebijakan, bukan sesuatu yang sifatnya personal, biasanya aman. Saya sejak belajar jadi aktivis kurang lebih 20 tahun, sejauh ini sih aman-aman aja. Misalnya menolak kenaikan BBM. Kemarin ketika ada kenaikan BBM non-subsidi, yang Pertamina Dex, Pertamax Turbo, saya setuju tuh. Kan itu biasanya BBM yang dipakai untuk orang kaya. Orang kaya kan naik 2.000, 3.000 nggak terbebani. Saya agak protes kalau BBM itu naik yang subsidi, yang Pertalite, kemudian apa tuh, Pertamax dan seterusnya, baru saya akan marah.
Kenapa? Karena itu penggunanya adalah kelas menengah ke bawah yang saya kira memang pendapatannya rata-rata agak sedikit pas-pasan lah kira-kira begitu. Nah, sepanjang kritisnya menurut saya itu terukur sifatnya kebijakan, tidak personal. Sejauh ini saya selalu merasa aman-aman aja. Kalau kritiknya agak personal, itu agak sedikit berbahaya memang. Maka kalau dihitung rata-rata secara umum, yang dilapor-laporin itu memang agak sedikit personal. Nah yang kedua, kritik yang benar itu apa? Ya memang kritik kebijakan. Orientasi personal itu nggak ada hubungannya dengan kinerja. Ya toh? Jadi hobi personal, orientasi personal, macam-macam yang belakangan ini diramaikan, bagi saya dari dulu saya selalu tutup mata. Yang mestinya diprotes itu adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pejabat publik dan pemimpin itu. Kalau memang kebijakannya aneh-aneh, menyengsarakan rakyat, baru kita lawan. Kita itu tidak pernah diajarkan untuk ngurus apa hobi dan kesukaan orang lain. Apa urusan kau ngurus-urus orang lain hobinya apa? Mau pelihara anjing kayak, mau pelihara kucing, tikus. Enggak ada hubungannya dengan kita, yang penting kebijakannya. Soal MBG saya setuju. Yang saya tidak setuju, anggarannya terlampau banyak dan harus dievaluasi, MBG itu kasih ke yang butuh. Jadi sifatnya itu pengajuan mestinya. Jadi sekolah-sekolah yang merasa butuh, ajukan ke negara. Kalau hari ini kesannya MBG itu dipaksakan. Dipaksakan dalam arti bahwa semua sekolah harus terima. Dan bahkan sampai ke kampus-kampus, itu kan nggak make sense. Itulah yang saya sebut kritis yang terukur. Saya setuju dalam konteks MBG karena jangan melihat adik-adik kita yang sekolah itu dari Jakarta dan dari Kanisius. Kalau Kanisius nggak mau pasti sama MBG. Tapi lihatlah MBG itu dari sudut kawan-kawan dan saudara-saudara kita yang jauh. Yang jauh ya, Ya, terbelakang. Kalimantan, Sulawesi, Papua, NTT, yang jauh-jauh. Di kampung saya yang Madura aja, lihat MBG itu luar biasa. Karena di kampung saya makan daging, itu nungguin lebaran biasanya. Ini tiba-tiba ada menu MBG, ya mungkin per 2 minggu dapat. Itu senang. Tapi bagi saya MBG itu harusnya sifatnya bottom up. Jadi ada sekolah mengajukan dengan ini loh butuh sekolah dan seterusnya. Sambil tentu saja alokasi MBG itu untuk perbaikan infrastruktur sekolah. Kan sekolah-sekolah banyak yang rusak tuh. Kelasnya hancur, nggak punya TV, listriknya mati dan seterusnya. Nah itu yang saya kira menjadi seorang kritikus yang terukur dan bertanggung jawab sebagai aktivis, mahasiswa, dan calon-calon pemilih pemula menjadi penting. Makanya betul kata Mbak Anggi tadi, sama Mbak Ana dan Mbak Michael ini, Mas Michael, kita boleh kritis tapi nggak boleh sumpah serapah. Nggak boleh ngata-ngatain. Tapi sekali lagi, yang kayak gitu followernya dikit misalnya di medsos. Ya, tetap aja. Saya tidak mau memprovokasi teman-teman harus kayak gitu, enggak. Cuman ini footnote aja. Kalau landai-landai, lurus-lurus, ilmiah, objektif, followernya dikit. Oke, terima kasih. Aneh-aneh tuh banyak, Bos. Makasih Mas Adi. Thank you Mas Oke. Adi. Terakhir Mbak Ana mungkin ada Semenit Mbak tambahan? Ana ada sekalian closing statement. Mungkin tadi menarik menanggapi yang golput kali ya, karena di hasil penelitian kita itu juga ada tuh terkait bagaimana apakah 400 orang anak muda itu tuh pada milih atau enggak. Itu 76% memilih. Jadi berarti masih ada tuh yang memang tidak memilih atau golput itu. Nah kalau kemudian dari hasil diskusi sebenarnya memang mereka mengatakan bahwa pada akhirnya banyak yang udah hopeless duluan. Udah kayak apa sih istilahnya memilih yang paling baik dari yang semua yang buruk gitu kan. Udah bingung duluan gitu mana yang paling baik akhirnya tidak memilih. Tapi kan kembali lagi sebenarnya satu suara tadi itu sangat penting gitu. Dan kemudian bagaimana kita bisa mengkomunikasikan ini dengan teman-teman dan keluarga gitu. Mulai aktif berpartisipasi dalam berbagai bentuk itu sangat penting sebenarnya. Itu aja sih paling kalau yang terkait sedikit MBG, di FGD itu juga menarik. Ada beberapa teman-teman betul yang memang dari sekolah-sekolah yang menengah ke bawah, itu memang mereka juga masih merasakan manfaatnya. Mereka mereka bersyukur bahwa mereka bisa dapat makan siang itu gitu. Tapi lagi betul mereka memang praktiknya perlu diperbaiki kembali begitu. Baik, terima kasih Mbak Ana. Thank you Mbak Ana. Gitu. Wah, menarik ya diskusi hari ini ya. Sekali. Ini membuktikan bahwa memang ternyata teman-teman muda juga engage dengan politik dan mulai Aware ikut, lah, ya, ikut. aware dengan politik. Dan tadi masih ada yang mau tanya sebenarnya, tapi mungkin setelah ini aja boleh langsung ketemu Mbak Yasinta. Mau ke Grebek Mas Adi juga boleh, diikutin sampai Tangerang. Mas Adi. Ya pokoknya mau tanya-tanya, ini kan dosen politik juga Mbak, jadi boleh tanyakan apapun. Begitu.
Oke, terima kasih sekali lagi Terima Mbak kasih, Yasinta, Mbak Anggi, Mas Adi, Mas Adi, Mbak Ana, dan Sena, terima kasih. dan Kanisian semuanya Dan Kanisian semua, terima kasih sudah untuk waktunya. menyimak diskusi kita Gercep School ya. ya Gercep Dan Ghost to kita School akan kembali ke Gercep Ghost to School edisi berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih.